Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delvi Siskianingsi dari Prodi Perbankan Syariah 4A eksklusif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi kawaid fikih dalam istinbat hukum. Nah, apa sih arti penting kaidah fikih? Kaidah fikih merupakan bagian dari studi fikih bagi peminat hukum Islam mempelajari seluruh hal yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagai sumber hukum yang disepakati. Sejarah hukum Islam, usul fikih, kaidah dan usul fikih, dan filsafat hukum Islam merupakan satu keharusan karena antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Atas dasar pemikiran tersebut, mendalami kaidah fikih memiliki arti penting karena ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari studi hukum Islam secara keseluruhan. Tanpa memahami kaidah fikih, pemahaman seseorang terhadap hukum Islam menjadi komprehensif. Kaidah fikih dapat dilihat penting dari dua segi. Yang pertama, dari segi sumber dan segi istinbat al-hukum. Dari segi sumber, kaidah fikih merupakan media bagi peminat fikih Islam untuk memahami dan menguasai maqasid al-syariah. Karena dengan mendalami beberapa nas, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan. Adapun menurut ahli Ahmad Al-Nadwi, kegunaan kaidah-kaidah fikih antara lain yaitu yang pertama, mempermudah dalam menguasai materi hukum, karena kaidah telah dijadikan patokan yang mencakup banyak persoalan. Kedua, kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan, karena kaidah dapat mengelompokkan persoalan-persoalan berdasarkan ilat yang dikandungnya. Dan yang ketiga, mendidik orang yang berbakat fikih dan melakukan analogi dan takhrid untuk mengetahui hukum permasalahan baru. Yang keempat, mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti atau memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meningkatnya dalam satu topik tertentu. Yang kelima, meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan, menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang kaidah merupakan kemestian karena kaidah mempermudah cara memahami furu' yang bermacam-macam. Nah, kedudukan kaidah fikih menurut Jaih Mubarak, kedudukan kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai dalil pelengkap dan dalil mandiri. Sebagai dalil pelengkap adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang dimaksud dengan dalil mandiri adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri tanpa menggunakan dua dalil pokok. Yang pertama, kaidah fikih sebagai dalil pelengkap. Kaidah fikih yang dijadikan sebagai dalil pelengkap setelah Al-Quran dan Sunnah, tidak ada ulama yang memperdebatkannya. Artinya para ulama sepakat tentang kebolehan menjadikan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap. Nah, yang kedua, kaidah fikih sebagai dalil mandiri. Menurut Abdul Al-Aziz Muhammad Azami, para ulama fikih sepakat bahwa kaidah fikih yang bersumber atau bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dapat menjadi dasar hukum, sehingga boleh menetapkan hukum dengan kaidah fikih dan hujjah dengannya. Baiklah, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.